kita perlu tambahkan lagi mikro-mikro seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya lagi dengan ABY Agro Channel. Saat ini saya akan membahas salah satu topik tanaman yang paling hits pada tahun kemarin dan tahun ini, dan buahnya pun rasanya tuh ada rasa yang hambar, ada rasa manis pahit, ada manis lurus aja, ada yang semuanya dimakan, dilahap kalau kondisi perut lapar. Yaitu apa? Tanaman durian. Untuk menghasilkan tanaman durian besar, kemudian berbobot, daging buah tebal, juga warnanya pun merona, menggoda iman untuk memakannya. Diperlukan pupuk yang tepat, dan ini akan bisa dilakukan. Mari kita simak penjelasan Bapak Catur Dian Mirjada. saja ada 8 langkah yang harus dilakukan selain untuk pengendalian hama penyakit, terus kemudian pemilihan benih yang bagus, terus kemudian cara panen dan sebagainya atau zat pengatur tubuh. Tapi hari ini saya mau menjelaskan adalah dari bagaimana kita memberikan agri input untuk tanaman durian dalam berupa pupuk, bahan organik, dolomit, dan juga untuk air. Jadi cuma parameter itu yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah untuk tanaman durian menghasilkan, kita ada poin yang pertama, yaitu pemupukan 1 bulan sekali. Jadi pemupukan durian tanaman yang dalam menghasilkan, kita punya konsep adalah pemupukan 1 kali sebulan dengan perhitungan dengan menggunakan luas kanopi dikali 0,5. Kemudian kita bagi 12 bulan karena kita mau per bulan sekali. Jadi kita menggunakan luas kanopi kali 0,5 yang dibagi dengan 12. Jadi kalau kesimpulannya adalah 3,14 kali R kuadrat kali jari-jari kali jari-jari dikalikan dengan 0,5 dibagi dengan 12 bulan. Setelah kita dapat angka tersebut, maka kita akan menggunakan 3 bagian NPK Mutiara Grower, 3 bagian, dan 1 bagian kita gunakan adalah Karate plus Boroni, karena kita campurkan NPK dengan kita butuh juga kalsium, ya kan? Oke, itu yang pertama. Setelah kita lakukan per bulan, langkah kedua adalah kita perlu memupuk dengan foliar, karena tanaman durian sangat responsif terhadap pupuk yang kita semprotkan di daun. Kita perlu adalah 2 minggu sekali dengan kandungan adalah 400 gram Mag-S, magnesium sulfat, kemudian 450 gram pakai Vitaflex yaitu mikrokompleks, 20 gram Roke zinc EDTA, ini sangat penting sekali zinc EDTA untuk membesarkan daun, kemudian 20 gram Roke mikro MN mangan EDTA, kemudian 40 gram Roke mikro besi EDTA. Ini kita campurkan dalam 200 liter air yang kita semprotkan dalam 2 minggu sekali. Setelah itu, bila tanaman itu sudah berbuah pada umur buah lebih daripada 60 hari setelah polinasi, setelah kawin, jadi umur buah setelah 60 hari, memang tergantung ya, kalau jenis musangking paling cuma 90-95 hari, tapi kalau duri hitam mungkin 95-100 hari. Demikian juga dengan montong, dengan bawor mungkin 110-120 hari. Jadi kita bisa berikan adalah setelah umur 60 hari setelah kawin, kita perlu polinasi semprot dengan foliar dalam 200 liter air, yaitu 300 gram SOP, Roke SOP, tambah 100 gram Roke Mag-S, karena Mg dengan K kita perlu gabungkan ya. Ingat di situ penting sekali, 300 gram SOP, 100 gram Roke Mag-S, kita perlu tambahkan lagi mikro-mikro seperti kayak 50 gram Merauke Vitaflex, 20 gram Merauke Zinc EDTA, 20 gram Merauke Mikro Mangan EDTA, 10 gram Merauke Mikro CU Cooper EDTA, kemudian perlu 40 gram Merauke Mikro Besi EDTA.
Ini fungsinya adalah untuk melengkapi hara mikro di dalam buah supaya lebih enak, ya, lebih perform dia. Setelah kita lakukan itu, maka kita perlu juga aplikasi di tanah. Aplikasikan subur kali, ini poin keempat. Subur kali 500 gram sampai 1000 gram, jadi setengah kilo sampai 1 kilo per pohon saat buah berumur 60, 70, 80, 90 atau 100 hari, ya. Jadi kita perlu aplikasikan kalium, magnesium, sulfat itu tergantung dalam subur kali. Perlu ini poin keempat. Dan poin kelima, ingat bahwa setiap pemupukan yang ditaburkan di tanah kita perlu kocorkan dengan humic acid 5 gram per liter dan asam amino 5 gram per liter supaya lebih mengaktifkan dan lebih efisien lah pupuk kita itu. Kemudian poin ke-6, aplikasikan dolomit. Nah, ini yang perlu yang diaplikasikan adalah setelah pupuk-pupuk semua itu diaplikasikan, kita perlu aplikasikan dolomit. Gunanya adalah untuk kita menaikkan pH tanah. Dengan cara adalah luas lingkaran kanopi dikalikan dengan 0,2. Jadi kalau luas lingkaran kanopi adalah 3,14 kali R kali R, kemudian kita kalikan 0,2. Satuannya adalah kilogram per tahun. Kita boleh bagikan 2 bila perlu, yaitu 6 bulan sekali katakanlah, itu juga boleh dilakukan, atau sekali saja setahun, supaya kita bisa menjaga pH tanah kita lebih stabil. Kemudian jangan lupa poin ke-7, aplikasikan bahan organik dengan perhitungan adalah luas lingkaran. Ingat bahan organik ya yang sudah difermentasikan dengan baik. Bila fermentasi tidak baik itu akan bermasalah, membawa penyakit dan juga uret biasanya juga muncul. Jadi bahan organik yang dipakai adalah sudah harus fermentasi. Dengan caranya adalah luas lingkaran kanopi kalikan 2. Jadi kalau perhitungannya adalah 3,14 kali jari-jari kali jari-jari, kemudian kita kalikan dengan 2, kita peroleh dalam satuan kilogram per tahun. Jadi caranya bahan organik sudah kita hitungkan dengan cara luas kanopi. Kemudian poin 8 yang paling penting sekali adalah penyiraman air, yaitu dengan perhitungan adalah luas lingkaran kanopi kali 5 liter per meter persegi. Ya, jadi kalau kita bilang luas lingkaran adalah 3,15 kali R kali jari-jari kali jari-jari kali 5 liter dalam satuan liter per hari. Jadi kita aturkan adalah semua kebutuhan sudah kita penuhi dengan poin 8 ini, maka semoga tanaman durian kita bisa menghasilkan dengan baik. Ingat bahwa poin kedua ini juga kita bisa gantikan dengan yang foliar yang tadi saya sebutkan tadi, yang poin kedua. Ingat bahwa Merkemak S boleh diganti dengan seri profit. Kami punya seri profit, yaitu profit hijau N tinggi, profit merah P tinggi, profit orange K tinggi, profit maxi adalah P dengan K tinggi. Kita boleh gantikan di situ. Jadi kalau misalnya Mak S itu boleh kita gantikan dengan seri profit. Saya kira itu yang paling penting untuk tabel durian ini. Semoga bisa dilakukan dengan baik agar durian kita bisa enak. Oke, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam AB Agro Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.